Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa'auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta kepada tanah air. Saudara-saudariku Ahmadi, dimanapun berada, kecintaan yang hakiki untuk Allah Ta'ala, sebagaimana ada suatu kisah pada suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai Khalifah Rasyidin yang keempat saat itu ditanya oleh putra beliau, "Duhai Abi, apakah Abi mencintai aku?" "Ya, tentu saja, karena kamu adalah anakku." "Apakah Abi mencintai Umi?" "Ya, dia adalah istriku dan ibu." "Apakah Abi cinta Allah?" "Ya, sudah pasti, dialah Allah yang menciptakanku." "Duhai Abi, bagaimana mungkin kecintaan kita terbagi-bagi? Cinta kepada anak, cinta istri, cinta kepada Allah." "Duhai anakku, kecintaan yang hakiki hanyalah kepada Allah. Sedangkan kecintaan kepada yang lain jadikan sebagai sarana untuk meraih kecintaan, yaitu hanya kepada Allah." Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran kecintaan yang hakiki atau yang sebenarnya itu hanya kepada Allah. Tetapi bagi seorang muslim, selain cinta kepada Allah, tentunya mencintai Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW. Juga bagaimanakah bentuk kecintaan kepada yang hal ini, yaitu dengan cara harus mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW dan tuntunan Al-Quran, terutama hal-hal kebaikan. Sekali lagi, ingat dan ingat, kecintaan kepada anak, istri, keluarga, harta, kepada sesama manusia, kepada lingkungan, kepada alam, kepada tanah air, dan lain-lain, jadikan itu semua sebagai sarana atau jembatan untuk meraih kecintaan hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manfaat kalau kita sudah dicintai Allah, maka hidup ini akan sukses dan bahagia dunia maupun akhirat. Mengapa? Karena Allah akan menjadi pelindung, pengayom, dan penjaga kita, insya Allah. Amin. Saudara-saudariku Ahmadi dimanapun berada, dari beberapa bentuk kecintaan yang sudah disebut, ada kecintaan yang sering disampaikan ketika mendekati perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustusan, yaitu kecintaan terhadap tanah air. Tentunya ekspresi kecintaan terhadap tanah air ini dilakukan sesuai cara dan kondisi yang terjadi saat ini, dari hal yang sederhana sampai ke hura-hura. Yang sederhana contohnya memasang bendera di pagar rumah atau di depan rumah, ya. Di masa sekarang ini, di mana COVID-19 masih merajai dan banyak memakan korban, bentuk kecintaan yang terhadap tanah air dengan cara harus berusaha mengikuti apa yang diarahkan oleh pemerintah, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah tak mengenal lelah terus mempromosikan prokes. Prokes ini demi menghadang dan mengurangi dampak COVID-19.
yaitu dengan cara mematuhi. Pertama, selalu memakai masker. Bahkan sekarang dianjurkan memakai masker itu double. Sinyalir ada varian baru yang lebih cepat penyebaran dan sebarannya. Kedua, mencuci tangan menggunakan sabun yang mengalir, kalau enggak air mengalir. Tetapi kalau kita sedang perjalanan bisa juga pakai hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak, menghindari kerumunan dengan membatasi event-event pertemuan seperti pembatasan hadir nikahan, pembatasan kehadiran yang ibadah, olahraga massal, berwisata, sampai mengatur masalah mudik dan lain-lain. Keempat, bahkan untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan tubuh atau antibodi, kita harus berusaha meningkatkan imun, yaitu dengan berjemur, menjaga pola makan, dan pola hidup yang baik dan teratur. Setelah itu, meningkatkan iman dengan cara banyak berzikir, berdoa kepada Allah, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hal-hal ini yang harus berusaha kita taati. Apabila betul-betul bisa mengawal dan menjalankannya, inilah sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mencintai tanah air dalam bentuk taat prokes, ada yang terkadang kita lupakan, yaitu kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Terutama apabila saudara atau tetangga kita yang mengalami ujian terpapar COVID-19, kebanyakan mereka harus berjuang sendiri atau berjuang dengan keluarganya saat isoman. Mereka sulit mencari makanan, minuman, terkadang tetangganya, bahkan saudara-saudaranya sendiri pun meninggalkan dengan berbagai alasan. Disinilah kita dituntut untuk meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama manusia tanpa melihat suku, agama, dan keyakinan seseorang. Bantuan apakah yang sangat saudara-saudari dimanapun Anda berada dituntut oleh mereka yang sedang isoman. Maksudnya yang dibutuhkan oleh mereka yang diisoman, makan dan minum. Ya, makanan dan minumanlah yang sangat penting bagi mereka. Mengapa? Karena dengan makanan akan membantu meningkatkan stamina, tetapi mereka nggak bisa keluar rumah. Bagaimanakah cara membantu mereka? Saat ini kita yang sehat pun harus menjaga jarak. Pertama, tawarkan kepada yang isoman apakah ingin memasak sendiri, dan tetangga mengirimkan makanan dan sayuran yang mentah, atau bisa juga dengan mengirimkan makanan matang via GoFood, atau masyarakat membantu iuran yang dikoordinir oleh satu orang untuk memasak. Kemudian makanan matang tadi dikirim dan digantung di pagar rumah yang sedang isoman. Pendeknya, segala usaha bisa dilakukan. Yang penting, marilah kita tingkatkan kepedulian sosial kepada sesama. Janganlah yang sedang terpapar merasa berjuang sendiri. Kita bertetangga bukan saat suka saja, tapi saat duka pun kita harus jaga. Semoga pemaparan singkat ini bermanfaat dan semoga panggebluk atau wabah ini cepat berlalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan kesehatan yang prima kepada kita semua. Dan kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, sedang isoman dimanapun berada. Semoga diberikan kesehatan, pemulihan yang sempurna kepada mereka, sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Amin. Allahumma amin. Akhirul dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama